nggak datengin sapi peraja yang yang hitam putih juga gitu. Jadi susunya buat kita minum juga tuh, buat si Ato biar gendut. Di mana ya? Ato lagi ngapain? Ini lagi jemur kucing, Pak. Nih, kita ada kucing. Ini adalah bengal. Kucing bengal mau nggak? Kalau mau, subscribe di Hakim channelnya. Nanti kalau 10M subscribers langsung ada subscribers yang beruntung mendapatkan kucing bengal. Ada berapa ya? 1? 2 lah? 2. Oke, 2 kucing bengal buat semuanya. Ayo subscribe sekarang juga. Assalamualaikum guys. Ini nih, Milky nih, mumpung lagi di sini hari ini, tapi tiba-tiba gue ngeliat Milky kok lebih lincah dari sebelumnya. Lompat-lompat gitu dok. Jadi tadi juga Mas Hermawan baru melihat kakinya itu ada bengkak. Emang kita juga sadar ketika di hari kedua ya, pas kita mandi. Hari pertama tahu sebenarnya Pak, tapi kirain karena emang jatuh di Jalan mobil. Nah pas kesini makin lama dimandiin gitu tetap bengkak ya. Kita pikir bahwa itu adalah cacingan. Iya bisa karena soalnya ini baru pertama kali ya Pak ya. Tapi ternyata kemarin ada keluar nanah jadi cacingan itu sebetulnya bisa juga timbul seperti itu. Iya. Apalagi di dagunya sini ada botol jaw ya. Jadi ada cairan juga. Kemungkinan dari sana. Kita udah kasih obat cacing. Obat cacing dan terus masuk. Ternyata kemarin keluar nanah. Keluar nanah dan lumayan banyak. Jadi abses ya. Oke. Nah ini di secara kedokteran dikasih apa aja dok? Jadi kemarin kita bantu keluarkan nanahnya full sampai bener-bener kempes. Udah nggak ada cairannya sebenarnya, tapi bengkaknya masih ada. Isi lagi. Tapi lebih lincah sih. Lebih lincah, udah enakan pastinya. Tapi ini istilahnya namanya higroma Pak. Jadi higroma di lutut itu emang susah hilangnya karena dia pakai tumpuan terus dan ini tuh di antara sela-sela sendi karpalnya dia itu ada bursa di sana jadi susah. Pasti keisi terus ya Mas. Iya, pengalaman sih ya kalau ada abses atau bengkak di bagian sendi yang setiap kali buat gerak, entah di sini atau di leher ya Mas Dok. Iya. Itu hilangnya itu memang bukannya nggak bisa, lama banget. Biasanya bisa menetap, bisa abadi malah. Tapi dia tidak merasakan kalau itu sakit. Tapi secara pandangan mata kurang aja gitu ya? Iya kurang cakep lah, kayak Kliwon kakaknya itu persis. Dulu karena kasusnya LSD Mas Dok. LSD menyerang, tapi mungkin karena si Kliwon punya antibodi yang bagus. Jadi dia kulitnya utuh, tapi kakinya bengkak Mas Dok. Nah dari bengkak itu karena penanganannya kurang cepat, bukan kita yang tidak menangani, kurang cepat. Kita diamkan, akhirnya yang tadinya pincang dia akan merasakan nyaman, udah nggak pincang biasa. Tapi bengkaknya setahun nggak hilang. Kita operasi 2 kali, kempes, hilang, bersih, oke. 1 minggu full lagi ngisi lagi. Karena di persendian persis. Sama seperti ini. Tapi Mas Dok, pernah juga kita mengalami. Jadi sudah ada tanda-tanda nih, udah ada tanda-tanda belum terjadi bengkak secara parah. Kita obati menggunakan obat-obat medis dan kita obati dengan tradisional juga. Jahe sama temulawak kita buntel pakai kaos kaki yang jaringannya agak lebar, kita ikat, panas kan, jadi kan mungkin saya nggak tahu lah secara tradisional seperti apa, itu kempesnya hilang dan nggak ngisi lagi. Jahe, beras kencur, jahe kasih minyak goreng sedikit, tak kasih serai sedikit, sama kunyit. Tapi kalau pedet itu kan susah diatur, dia jalan-jalan terus. Iya. Harusnya begitu bengkak itu dia mungkin bisa istirahat 24 jam aja. Mungkin nanti efeknya akan oke lah. Tapi karakternya ini udah lebih lincah, lebih bahagia. Ya, karena emang nanahnya keluar tuh pasti enakan. Iya, biasanya dia yang lemas atau lari. Ini udah lompat-lompat barusan. Tapi gini Mas Dok, Kliwon kakak kandungnya ini nanahnya itu segini, sama bola kasti itu gede lagi, segini nih. Itu udah padat apa? Masih nanah, empuk gitu. Bahkan baunya Masya Allah.
itu nggak pincang, nggak nyeri sama sekali. Dokter itu udah nyerah, udah operasi 2 kali, ngisi lagi terus. Ya udah nekat kita buat jalan. Kita keliling, kita gerobakan kan membutuhkan energi yang banyak sapi ya. Sehari full, narik penumpang sehari full. Tuh dia tidak merasakan sakit dan enjoy aja gitu loh. Sampai nanahnya tumpah-tumpah bau di jalan pun dia nggak merasakan sakit karena sudah menyatu tadi abadi ya. Nah ini nih guys nih. Justru Ini. harus pincang kalau bisa dok. Nih yang kita Jangan sampai dia bengkak. Rasa nyaman ya. Tapi dia nyaman, itu bahaya, nggak hilang nanti ya. Kalau bengkak harus pincang, harus sakit. Nanti bisa hilang nggak ini? Insya Allah bisa. Bisa. Ditelatenin nanti bisa. Kemarin masih baru keluar nanahnya. Ini tadi juga kalau di kedokteran tuh kita biasa ngasihnya iodine tincture pak. Iodine Ya, tincture. Tak cari fotonya ya. mengurangin cairan dalam bengkak itu sangat drastis. Jadi ini udah bener-bener hilang. Kemarin sempat hilang banget. Iya. Kempes. Ini ngisi lagi ya. Aku iris pakai cutter segini mas dok. Tak buka nanahnya, keruakin semuanya, kempes. 3 hari full lagi. Karena udah telat sih ya. Tapi kalau ini masih bisa, nih tak cari videonya masih ada kayaknya. Sapi itu kalau batuk kayak bengek gitu tuh kenapa sih? Kalau kayak gitu, kesentilip makanan paling. Oh, soalnya yang Kalau lagi makan juga kadang suka gitu. Ini agak sering sih dia dari awal datang mas ya. Jadi Kalau tanpa makan dia sering batuk berarti kurang sehat, ya infeksi. si Meni juga gitu. Tapi kalau pas makan batuk, menurut saya wajar. Oh, Apalagi oke. makannya kering ya mas dok. Ya. Batuk wajar. tapi ini emang Yang dari ini? awal si Milky dari awal emang masih Biasanya kalau batuk tuh nular mas dok. Tapi kalau nggak nular berarti ya alhamdulillah nggak ada infeksi berarti. Molly udah ngisi ya. Udah beda dari tempatku loyo banget kok. Ini udah ini banget, udah seger banget. Iya. Udah kasih obat cacing juga ya. Udah. Iya. Ini juga si Meni lumayan ya. Ini udah seger banget sih. Alhamdulillah. Tinggal Nah, semoga dia produktif ya mas dok ya. amin. Karena sapi yang memang kecil kayak gini rata-rata memang kelainan sih ya. Tapi Ya. harapan kita produktif dan nanti anaknya kecil gitu kan. Amin. Amin. Nah kalau misalnya mereka kawin bagusnya sama siapa di sini? Bagus semua sih ya. Sama si Janoko. Jangan. Kejret lah. Kalau si Sanjaya itu kan masih kecil, masih ABG. kecil. Boleh nggak belajar kawinnya sama ini? Jadi maksudnya badannya kan belum gede-gede banget. Bolehnya sih boleh, tapi spermanya itu udah aktif belum? Iya. Masih 1 tahun itu loh. Tapi dicoba dulu nggak apa-apa. Oke. Oh udah mau jadi preman kamu ya? Ini udah jauh pak. Yang bawah ini udah kempes, tinggal atasnya yang bengkaknya. Iya. Jadi emang ini tuh sebenarnya sistemnya nggak boleh, tukanya nggak boleh tertutup. Kalau biar nggak keluar, nggak Punya aku itu tak kasih plastik kak. Jadi sobek 2 slide, sobek 2 kasih plastik, plastiknya panjang ikat. Jadi tiap hari tak gini-gini terus. Jadi karena nggak boleh tertutup harus keluar nanahnya terus. Tapi tetap nggak bisa kempes. Aku nyari fotonya. Ini nggak juga ada. masih ada itunya, masih ada lubangnya ada Masih masih. dikit itu. Iya, sehat ya nak. Sehat ya nak. Makanya si Milky belum dikeluh, jadi dari kemarin susah ya jadinya kita mau bener-bener ya. Oh iya. Enggak ini jangan ada yang dikeluh, ini geng Putri mah jangan ada yang dikeluh. Kalau cewek sebenarnya nggak perlu dong. Ini isi HP-nya sapi terus. Tapi pas atasnya momo semua. Anaknya terus. Nih, Ya ada kan? waduh, kita ngoperasi sapi tak bolak-balik tuh ada cuma Nah, di sininya juga sebetulnya ada kayak benjolan di sini nih. Apa dia soimah ya? Tembolok. Si Meli ada, Mae nih Mae. Meli dulu ada juga. Meli ada awal datang. Tapi dia udah nggak. Yang paling susah itu bengkak ketika di sendi, di leher. Udah ya dok ya? Di perut cepet banget kempesnya. Di paha, di belakang bawah juga cepet. Di paha cepet. Tapi di sendi memang agak pelan. Tapi ini nafsu makannya bagus banget sih. Yang mana dok? Ini semuanya. Molly makan terus ya. Makan terus dia. Dulu mas dok, izin kemarin ada masukan juga untuk saya sih. Kalau bisa sapi-sapi yang memang agak kurus banget obat cacingnya
Sekarang dikasih nih Mas Dok. Di hari ke-9 dikasih lagi. Ini nanti dikasih obat cacing sekali, terus di hari ke-9 pasca dikasih itu dikasih lagi, biar langsung hilang. Oh, Setelah itu 6 bulan sekali nggak apa-apa. Kemarin kita kasih hari 10 sih, ini Molly. udah 2 kali. Si Milky kan baru seminggu. Tapi ini nafsu makannya ya terus-terusan. Daripada si Meni, mending ini nafsu makannya lebih. Masa? Iya. Padahal di Purworejo enggak berakus yang merah. Sebenarnya lebih kayak takut gitu sih. Iya. Tapi ini udah mulai belajar minum susu ya? Udah Udah bisa. Alhamdulillah. Apa kita mendingan datengin sapi perah buat nyusuin mereka? Nanti nunggu Bona lahiran sih. Bona lahiran bisa ikut nyusur ya? Nanti Bona lahiran ini bocil satu aja ini ya Mas Dok. Yang ini yang masih. Oh itu diikutin sana. Boleh bisa? Bisa. Nggak Kalau dia datengin- mau tapi lo Nggak datengin sapi perah aja yang hitam putih juga gitu. Jadi susunya buat kita minum juga tuh, buat si Ato biar gendut. Gimana ya? Setuju nggak? Tulis di komentar. Apakah gue perlu mendatangkan sapi perah buat memberikan susu secara langsung buat si Molly khususnya? nanti si Berry ikutan nyusu kalau Berry, saat itu. nah itu Berry juga ikutan. Ya? Pasti sampai besar nggak bisa disapeh itu. Emang iya? Lah ya kayak gitu anaknya kok. Iya. Terus di komentar ya, perlu nggak nih gue datengin sapi perah? Ya cobalah. Karena dia udah minum susunya. Udah gitu aja ya guys, doakan ya si Milky-nya sehat. Ini geng cewek-cewek ini mudah-mudahan bisa menyusul jejak Bona. Kebayang nggak sekarang 5-5-nya ntar pada hamil gitu. Jadi mereka ya udah dihamilin gitu, bisa ya kali ya? Bisa nggak sih? Lucu juga kali ya. Kita bikin serentak mungkin. Kawin massal seru juga tuh. Kasih adik juga dulu ya udah. Lucu juga tuh. Ya hormon. Waduh. Bisa, bener ah. Nanti kalau fasenya birahi off dulu. Nanti kalau udah nggak birahi dihormon semua. Selisih 3 hari masukin pejantan. Udah serentak. Hah? Ya IP aja. Kalau sapi jantan gitu ada 5 gitu bisa. Sehari 10 kali bisa asap ya. Satu kandang bisa 5 betina, 1 jantan. Bisa. Tapi catatannya yang betina mau, sama-sama mau. Tapi idealnya satu-satu idealnya. Idealnya itu satu pejantan. Kalau kita lihat di koloni sapi A, ketika sapi itu birahi betinanya, yang mendekat tuh betinanya dulu. Oh. Nah, yang betina manjat-manjat yang laki. Justru kebalik. Nanti habis itu kadang Tuh kok cewek agresif tuh kayak sapi lu. Si Meni udah mulai naik-naik, Pak. Si Meni naikin siapa? Semuanya dinaikin. Nah, Meni juga dinaikin. Si Meni, Tandanya Meni udah hampir 2 tahun. karena udah 2 tahun. 1,5 si Meni, tahun. Nanti yang Concela. selanjutnya dia akan jilat-jilatan. Menjilat, saling menjilat. Nanti kalau udah menjilat biasanya mohon maaf nih, kelaminnya masing-masing pada basah. Baik yang betina maupun jantan. Nah, nanti kalau sudah siap, yang betina akan memposisikan dirinya sendiri. Bukan yang pejantan yang lari-lari. Betinanya memposisikan diri, ngerayu si pejantannya. Nanti kalau sudah naik, itu ini pengetahuan sorry teman-teman semua. Nanti kalau sudah naik, pejantannya ini agresif banget selama 1 kali 24 jam tergantung sapinya Mas Dok. Itu kita megang betinanya kayak gini aja. Pasca perkawinan loh, Pak. Jantannya marah. Marah. Oh. Jadi dia akan protek sampai bener-bener mungkin, mohon maaf mungkin rahimnya menutup gitu ya Mas Dok ya. Bener-bener jadi gitu. Nah, jadi galaknya sapi itu pasca kawin. Yang si jantannya. Jantan. Betinanya? Betinanya yang nggak kelemesan. Jadi protek banget. Berapa lama itu biasanya? 24 jam sehari paling. Oh. Sampai bener-bener dia meninggalkan si betina. Nanti kalau dia sudah meninggalkan si betina, ganti betina yang lain, berarti pendapat saya sudah bisa dipastikan 80% jadi. Kalau ini kan kemungkinan pada Mini nih, terutama si Meni sama si Meli. Nah kalau yang si FH ini juga, tuh kan gitu. FH ini juga kemungkinan sih nggak maksimal gedenya ya. Kemungkinan cuma si Meli doang juga ya, kemungkinan.
Bisa besar ya dok ya kalau Evanya dok. Eva bisa besar. Ini bisa, ini dua Bisa. anak bisa besar. Tapi kan ini malnutrition. Kalau yang ini mungkin ya ya nggak bisa besar kuku kayak gini. Kalau yang itu jelas besarnya. Oke, nah untuk sapi-sapi mini ini, suaminya mendingan cari yang mini lagi atau yang besar juga nggak apa-apa? Dicoba Janoko dulu 2 bulan. Kalau memang Janoko? Janoko Sanjaya? Sanjaya. Kalau nggak bisa baru. Oh. Jadi Nah nanti alternatifnya anaknya, aduh, bagal juga ya. Anaknya segede siapa? kalau betina Ngikut yang bapak, ngikut ngikut ibu? betina. Kalau jantan ngikut Kalau jantan. anaknya betina ngikut betina. Biasanya. Gini aja ah. Sorry alternatif. Bona pindah sini. Bona pindah sini. Oke. Bona diikat. Terus yang siap birahi sama dok? Meli sama Meni masuk sini. Terus Udah diumbar bertiga. dilepasin. Dilepas. Insya Allah nggak bakal terluka. Tapi sebelum itu Bawahnya tapi harus dipakein itu ya, yang empuk-empuk. Apa sih namanya? Jerami. kalau sudah full karpet nggak usah. Cukup Pak, nggak apa-apa. Kok jerami? Jerami kotor banget Iya, ini dok ya. susah kita bersihin. Bau juga. Mending full karpet aja A, untuk safety karena sapinya masih kecil. Jadi tidak beresiko untuk insya Allah nggak beresiko patah tulang untuk anjlok pasca perkawinan. Tapi kalau buat pertumbuhan si Sanjaya sendiri, kalau misalkan dari kecil kayak gini udah dikawinin bakalan Bagus. Bagus. Beneran, makin Bagus. enggak bakalan Kayaknya pendapat saya itu nggak mempengaruhi. Justru yang saya lihat di peternakan yang ada di daerah kami, Kebumen khususnya, itu yang sapi dibuat pejantan itu pertumbuhannya lebih maksimal daripada yang sapi hanya digemukkan di kandang. Oh, walaupun masih ABG. Ya sebenarnya idealnya itu kalau orang petani 1,5 tahun. Tapi kan kalau kita coba dari awal sini kan belum tentu dia mau kan. Tapi kalaupun dia mau ya tidak beresiko insya Allah. Ah, bentar. Saya punya ide lain nih. Gimana kalau sini, saya umbar yang ini di sini. Ya 1 kali 24 jam lah. Lihat ini nih, ntar. Hamil atau enggak? Bisa temannya atau tuh. Kalau suruh milihnya, lu ngawinin yang mana di antara ini? Kalau suruh milih. Enggak ada, Pak. Hiji. Enggak tertarik hewan. Coba harus milih. Jadi di dunia ini tuh cuma ada Ato dan 5 sapi ini. Mau mati aja. Enggak, tapi menurut Ato ini diantara Meli, Mimi, Molly, Milky dan Meni, yang paling seksi menurut Ato tuh yang mana? Enggak bisa lihat. Masa sih? Mungkin ini nih, yang putih nih. Lihat putih, Nggak kelihatan, semok. Ini nih buka mata. Nah, ini tuh bujurna teh bahenol teh nu bodas eta bahenol pisan. Jika Nicki Minaj teh kieu ya. Eta Moal, Pak. Bung, atau nu itu rada tepos. Tapi dadanya gede. Si Meli wah, nu mana? Atau ini kecil mungil. Bisa diangkat-angkat ya si Meni, bisa diangkat-angkat. Atau Moal. wah. Atau ini di luar mana tah? Trisam tah jeung si Mul. Ini Mul. Merek mah? Hah? Wah. Yang satu. Wah, ini nggak bisa, maaf ya. Ini jadi nggak bisa di pejantan. Dicoba Sanjaya insya Allah kayaknya nyantel lah. Nanti kalau Tapi Sanjaya kita jinakin dulu aja, ntar gitu makin liar. Atau justru jadi jinak. kalau memang dia berhasil ngawin, pendapat saya jinak-jinak aja sih ya. Yang tambah liar ketika memang dia birahi, betinanya birahi, tapi nggak dikawinin. Oh, Nah oke, itu oke. udah rasa yang Oke. terpendam. Sanjayanya juga udah mulai itu juga ya? Dicoba dulu sama Meli dulu karena size-nya mungkin ya kepala bahu lah. Wih, tiba-tiba lahir PO tapi kecil lucu juga ya? Masya Allah, amin. Ya Allah. Tapi Bona dipisahin dulu lah karena dia udah senior kan. Nggak Oh, iya. penting takutnya nanti dia malah beresiko. Bona sini nggak apa-apa, tapi Bona diikat ya? Kalau Bona udah ke ibu-ibuan insya Allah nggak apa-apa ya Mas Dok. Kayaknya nggak bakal melukai walaupun dia diumbar pun nggak masalah.
Oh, iya, Cuma iya. kalau diumbar jangan, nanti pakannya yang kecil nggak kebagian. Iya. Dia lagi rakus-rakusnya bang. Mm-mm. Siapa tuh? Bona. Oh, Bona. Ya udah bagus. Guys, The Hakim Channel sedikit lagi 10M subscribers. Ayo dong, makin banyak loh. Cerita-ceritanya makin banyak, sapinya juga. Ayo, 10M subscribers. Di subscribe sekarang juga akan ada kejutan. Sumpah deh. Yes. Tapi pendapat saya Mas Dok, kalau pup berdarah sama kencing darah itu tidak bisa menularkan ke temennya, karena itu penularannya cuma vektor. Itu penyebabnya apa? Kalau pup berdarahnya insya Allah nggak apa-apa. Cuma mohon maaf Dok, kalau kencing darah 8 jam pasti mati. Ya makanya itu harus segera ditangani. Kalau di tempatku kencing darah langsung tak potong sapinya. Bukan mens tuh. Enggak, sapi jantan, sapi betina kok kencingnya darah. Encer loh Mas Dok, enggak kental gitu. Bener-bener darah, langsung tak potong. Tak sembelih. Udah pendarahan dalam itu berarti. Nganu vektor. Tapi langsung kaku gini sapinya. Dan itu banyak enggak konten kan ini? Di kontenin aja nggak apa-apa. Ntar diedit. Iya buat ilmu aja. Ya itu banyak terjadi di beberapa pekan terakhir ini di daerah-daerah yang ada di Hah? Jawa Tengah. Penyebabnya apa? Vektor, lalat, nyamuk dan lain sebagainya. Ya Nah. pasti dari kebersihan kandang. Kemarin itu nggak tahu nih nyamuknya ikut di mobil atau gimana. Ada lalat tabanus yang gede. Pita, Di sini? ya. Itu baru pertama kali aku lihat. Nah, Kalau sebelumnya nggak ada. kalau di tempat kami sapi sehat, ya pasti sapi sehat ya. Sapi sehat yang kita datangkan dari pasar, entah dari peternak lain, itu belum turun dari kandang. Itu selalu kita masuk, kita semprot desinfektan. Dan kita semprotkan sehari 2 kali Mas Dok. Pakai tangki semprot pertanian itu pagi dan sore. Jadi sapi mau keluar, sapi masuk di dalam truk kita semprot, nanti keluar truk kita semprot lagi. Nah tujuannya bukan untuk sapinya, tapi itu tadi ya, faktornya. Karena kalau penyakit yang lain masih ada toleransi waktu, tapi khusus ini ya, di musim kurban kemarin, karena saya sendiri menjadi korban sekaligus pelaku ya, kencing darah 8 jam mati ya. Cuma kalau BAB darah aman, itu karena mungkin adaptasi pakan dan lain sebagainya aman. Oke, kalau efek dari dia hasil dari bayi tabung kan teman-temannya pada nggak selamat, cuma dia doang yang satu-satunya yang selamat. Mungkin kan emang lebih rentan, bisa jadi ya. Lebih rentan sebenarnya tergantung kondisi sapinya sih ya. Kalau sudah dibekali dengan vaksinasi dan dia pola makannya bagus, ya pendapat saya tetap oke-oke aja Mas Dok ya. Iya. Karena sapi yang sudah vaksinasi baik PMK, LSD, apalagi mohon maaf sudah menjadi mantan dari PMK atau LSD itu sendiri, ya pendapat saya udah sangat aman sekali sih ya. Jadi Lahir di sini terus minum asinya sapi lokal pasti kan ya. iya, Kemungkinan antibodinya udah kuat. antibodi kuat sini. Cuma batuknya aja paling Mas Dok di segera Tapi lebih ditangani. lincah sih dari sebelumnya. Kalau batuk, kalau orang Jawa dijemur Mas Dok. Pagi dijemur biar di energinya terbuang, nanti lari-lari. Ini mumpung Hilang. dia lagi tuh. Batuknya batuk kering soalnya. Mumpung dia lagi happy-happynya lari-lari, dilepas aja. Tapi emang kalau dari faktor lalat, parasit darah tuh. Parasit darah. Yang merusak pembuluh darah, bisa tadi kencing berdarah, bisa berak berdarah, dan kalau emang nggak cepat tangani itu kematian ujung-ujungnya. Ini alhamdulillah cepat ketahuan dan langsung masuk obat ini. Oke. Tapi ini berarti di sini di 5 ini tuh memang kasusnya spesial semua guys. Jadi semua cewek-cewek itu kasusnya spesial ya. Kecuali si Mimi datang kurus tapi langsung nih. Dia datang kurus oleng. Tapi emang dia mah emang Malnutrisi. malnutrisi juga. Yang ini juga datang bengang-bengong. Nah itu gini si Meli pun datang udah dalam kondisi lusuh banget ya. Tapi insya Allah sih di sini justru digabungin, justru mereka semangatnya luar biasa ya. Itu uniknya dan enaknya beternak sapi itu punya kasus yang berbeda. Coba beternak sapi dari kurus gemuk, dari kumus gemuk. Kita mau belajar dari mana ya Mas Dok ya? Iya, Harus iya. ada yang sakit dan harus bisa menyembuhkan itu. Kalau iya. penyakit sapi yang memang
sering terjadi dan pasti terjadi itu ya apa kaki pincang, kaki pincang, demam itu wajar sih ya. Asal penanganannya cepat itu nggak sampai setengah hari pasti sembuh. Termasuk demam BEF itu kan harusnya 3 hari Mas Dok. Tapi kalau udah gejala kok sore ini nggak mau makan, pegang, mohon maaf lidahnya kita masukin tangan itu kok panasnya melebihi 40 derajat. Kalau sudah terbiasa kan paham ah. Kalau nggak kita pakai termo masukin ke anusnya, kok lebih dari 40 derajat kita kasih penurun panas, analgesik dan lain sebagainya sama vitamin. Itu nggak jadi 3 hari ya, 1 malam selesai. Nah syaratnya apa? Ya kipernya harus peka, itu doang. Pasti bisa. Kalau demam, pincang itu hal yang wajar. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan sapi itu, yang nggak bisa disembuhkan ya ayah. Itu kejerat tambang di malam hari tanpa ada sepengetahuan sang pemilik, kan pagi udah mati ya. Leher. Leher. Kerum ya. Kesetrum. Ya Allah. Itu kelalaian bukan Bener-bener. penyakit sih. Iya. Dulu kami Iya. sering terjadi pagi-pagi kok sapi dah kaku. Oh ternyata tambang keluhnya nyangkut di kaki dulu. Tapi itu kan kelalaian, sekarang bisa belajar dari itu. Oke. Tapi kalau sekarang insya Allah enggak lah. Oke, ini mengenai ukuran. Kalau Mel 5 kayaknya segitu udah mentok kayaknya ya. Si Meni juga kayaknya sih kemungkinan tunggu 2 bulan lagi. Kalau misalnya masih segini ya berarti mentok segini. Kalau tunggu 2 bulan lagi segitu ya kayaknya segitu ya Mas Dok ya. Ya. Kalau si ini dia mungkin bisa segede Meli, cuma dia nggak bisa segemuk Meli. Siapa? Molly. Molly Tapi tidak akan besar normal. kayaknya nggak, karena dari lahir sudah dia malnutrisi kan. Di usianya ini harusnya lebih gede dari ini. Ya gemuk pasti ya Mas Dok ya. Agak gemuk. Jadi paling segede-gedenya bisa segede Meli doang. Paling. Ih bagus. Kok si ini? Kok si Ini bisa besar. Itu bisa besar, ah. Itu besar nanti. Itu bagus kok jenisnya. Si Meni sih kayaknya udah birahi, udah sih segini kayaknya. Kalau udah birahi ya udah off ah. Udah naik-naik kah? hasil pencarian Mas Herman luar biasa nih. Nyari Teman-teman lah. sapi mini seluruh Jawa sampai nemu loh. Nah kalau yang ini mah nggak tahu kita ya emang. Itu ya besar banget. Ah, insya Allah kalau diberikan kesehatan, makannya pola makannya bagus, Milky. udah. Tapi nggak tinggi kan? nggak mungkin bisa tinggi kalau Belgian Bu. Seniki berarti. Seniki tapi bulat banget ya. Pendek lagi Mas Dok kalau Belgian Bu. Iya. Pendek lagi. Niki udah campuran. Oh se Bali kali ya? Sebalik tapi panjang. Tapi panjang. Wow. Apalagi itu hasil TE kan ah. TE berarti kan bloodnya 70% lebih ya Mas Dok ya. Berarti tetap potensi untuk jumbonya tinggi ya. Pokoknya yang nggak bisa besar anggaplah cuma Molly gitu aja. Iya. Molly nggak bisa besar. Cuma tuntutannya ini Dok harus bisa bunting Dok. Bunting harus bisa lahirin besok. Oh. Yaudah guys, doakan ya sehat semuanya ya. Ternyata emang banyak PR-nya dan kita sih apapun kasusnya kita ceritakan supaya mungkin kalau di teman-teman peternak mah ini udah kasus biasa, tapi kalau buat gue kan orang anggap aja orang awam banyak nggak taunya. Apapun kasusnya kita share penanganannya seperti apa, kita share juga mudah-mudahan jadi ilmu buat semuanya. Jadi buat para peternak luar biasa, keren banget kalian. Saya lagi belajar. Mudah-mudahan bisa pembelajaran juga buat yang lainnya. Menghargai profesi peternak, petani ini luar biasa sekali. Ya, thank you Mas Hermawan ya. Sami-sami. Oke, tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum, bye.